mandat anggota. Begitu menerima iuran dari anggota, pikirkan apa yang diberikan oleh anggota, ada enggak? Kedua, tingkatkan kualitas personal. Kalau personalnya sudah berkualitas semua, PUK akan berkualitas. Maka sesuai dengan sistem hubungan industrial antara ketua PUK itu dengan manajemen sejajar, setara. Kalau itu bisa duduk bersama, bisa setara, bisa. Maaf, saya ulangi lagi. Agak grogi ya Pak. Baik, izin untuk kita mulai acara pada pagi hari ini. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin, bangsaku, rakyatku semua, jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka. Berjuang dengan keikhlasan hati, membela asa musuh dengan sejuta aksi, membela para buruh. Satu komando, satu perjuangan, satu komando, satu perlawanan. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan hubungan industrial yang nanti akan disampaikan oleh Pak Kadis beserta stafnya, mungkin jika ada yang mewakili. Tujuannya adalah karena ini UMK 2024 sudah diumumkan, ya mungkin nanti rekan-rekan akan berusaha bagaimana sih di PUK itu dengan manajemen untuk mengakali atau surat. Kami hadir di tengah anggota untuk mendidik teman-teman. Pematerinya kami siapkan, walaupun dari internal maupun dari eksternal. Karena itu kewajiban kami sebagai organisasi. Anggota harus dapat pendidikan, pelindungan. Kata Watam Bapak Rudi Sakyakirti yang telah hadir di depan kita, yang selalu hadir setiap kegiatan-kegiatan kita. Yang saya hormati Ketua DPC dalam hal ini di investasi, percaya LEM akan menjadi organisasi yang segani. Dan saat ini kita entah mulai dikesampingkan, entah gimana, saya nggak tahu. Kalau dulu apapun kegiatan-kegiatan pemerintah, aparat segala macam, kita pasti diundang. Ya. Kalau sekarang tidak seperti dulu, karena banyaknya serikat dan tingkah polanya juga banyak. Dan yang perlu kita kaji, kita upayakan, kita konsep bagi teman-teman semua ya. Orang di luar serikat tidak paham mana itu SPSI, mana itu SPMI, mana SBSI, orang nggak paham. Artinya apa? Kita sebagai aktivis menuntut dengan caranya. Apakah kenaikan gaji kita rendah? Tidak. Ini informasi membanggakan sedikit berdiri. Modermont
telah berhasil melakukan negosiasi upah sudulan naik 5-7%. 7%. Ya. Kita baru ribut-ribut susu udum ya, modern mod, diam-diam negosiasi udah setuju naik 7% upah sudulan. UMK 4,1%. Dan ini kemarin saya bilang sama dia, tulis ini beritanya. Bagaimana beritanya nak kirimkan kepada seluruh PUK. Dan untuk mengimplementasikan ini, ya, DPC rapat dan konseplah berapa standar upah sudulan yang mau kita ajukan, argumennya apa, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kenapa kita harus naik, kenapa kita harus mempertahankan daya beli buruh, itu amanah undang-undang. Bikinlah tim DPUK di bawah koordinatornya DPC. Apabila DPUK nggak mampu, butuh bantuan DPC bisa untuk turun. Saya pernah lakukan ini. Saya lupa tahun berapa. Waktu itu UMK naik 222.000. Saya lupa tahun berapa. Minimal kita sudah tahu gitu. Tidak perlu ditanya lagi. Sama dengan HRD. Seorang HRD dia juga harus tahu. Yang minimal yang normal-normal lah. Kalau begini gimana? Kalau lembur gimana? Turun kalau ini gimana? Nggak perlu lagi ditanya ke saya. Gitu. Sebenarnya kan itu sudah ada di aturan undang-undang semua, PP semua ada, undang-undang semua ada. Entah pengen bertanya saja atau memang tidak tahu, saya juga kurang tahu. Tapi kenyataannya saya lihat memang dia tidak tahu dan tidak mau belajar. Dan saya yakinlah dari PUK yang ada di Serikat Pekerja ini, terutama SPSI ya. Kalau saya nilainya begini, semakin banyak kasus yang kalian lakukan di tempat kerja, saya tanya dulu, ini serikatnya mana? Serikat apa ini? Oh, kalau serikat ini begini, serikat ini begini, serikat ini begini. Nah, semakin banyak kasusnya ke sini, berarti serikatnya nggak jalan di situ gitu. Makanya perlu ada diklat ini. Memimpin itu tidak gampang. Tidak gampang. Saya aja lah, badan kecil kayak gini, jadi gimana ya harus melakukan itu. Di samping itu juga mungkin ada bawaan pribadi kita masing-masing dalam hal memimpin. Di samping juga mungkin pengetahuan kita juga harus cukup. Seperti saya, kalau saya tidak menguasai aturan perundang-undangan khususnya bidang ketenagaan, pasti kalian tipu semua, saya yakin saya. Ya kan, tapi kan nggak bisa. Kalau berunding dengan saya pasti nggak bisa. Jangankan lagi Pak Ibarnya mungkin bisa kalah sama saya kalau berunding. Gitu. Tapi kan ada hal tertentu. Gitu. Ini juga apa ya, pengalaman dan segala macam. Mungkin kalau Pak Iban, kalau saya mungkin sudah terlalu lama mungkin di Disnaker ini. Setting itu udah 11 tahun jadi Kepala Dinas Tenaga Kerja. Sudah mulai dari aturan PP 15 lah, PP 78 2015 dan segala macam sampai hari ini. Sudah berapa kali aturan undang-undang berubah. Saya masih kepala dinas itu juga. Bisa dikirim surat pribadi, Bang.